setia Banten Pos, jumpa lagi bersama saya Mufliha di Banten Pos TV. Seperti biasa, setiap harinya saya ditemani oleh seseorang untuk membacakan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2020. Hari ini pembaca setia Banten Pos, saya sudah ditemani oleh pemimpin redaksi Banten Pos, yaitu Bang Chandra, yang tentunya akan menyampaikan ringkasan berita pada koran harian Banten Pos edisi hari ini ya Bang ya. Iya. Edisi Senin, yang biasa di edisi hari Senin ini kita ada pendalaman isu ya Bang ya. Mungkin langsung aja, ada berita apa aja nih Bang di edisi hari ini? Baik, terima kasih Dek Mufliha. Seperti biasa ya, setiap hari Senin kita tampil dengan edisi pendalaman. Jadi ada beberapa berita menarik yang coba kita review hari ini. Yang pertama itu datang dari Kabupaten Lebak. Wah, apa tuh Bang? Jadi ini soal daftar tunggu hunian ya. Dari seperti kita tahu, awal tahun 2020 ini ada bencana yang cukup besar di Kabupaten Lebak. Ada ratusan pengungsi yang kehilangan rumah. Nah, itu ada bantuan dari pemerintah pusat untuk 647 kepala keluarga itu sudah mulai disalurkan. Ya, untuk besarannya gimana? Besarannya itu 500.000 per kakak selama 6 bulan. Jadi sudah ada lebih dari hampir 2 miliar ya, sudah didistribusikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di halaman Lebak. Di halaman Lebak. Jangan lupa kita baca di halaman Lebak untuk berita selengkapnya terkait dengan DTH ya Bang ya. Selain itu Bang, kira-kira ada berita apa lagi nih Bang? Lalu kita ini ada satu berita pendalaman soal RPJMD di beberapa daerah di provinsi. Nah, seperti kita tahu kan, pandemi COVID-19 ini memberi dampak terhadap keuangan daerah ya. Otomatis beberapa program pembangunan itu terhambat karena adanya refocusing anggaran. Beberapa daerah merencanakan untuk merevisi RPJMD-nya. RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Itu akan direvisi oleh beberapa daerah, walaupun ada beberapa daerah juga yang lebih fokus untuk bagaimana mereka mengoptimalkan RPJMD yang ada saat ini untuk dikejar progres pembangunannya di tahun depan. Berarti ini semua kota kabupaten di Provinsi Banten ya? Yang kita soroti, yang kita dapat narasumbernya itu dari wilayah Lebak, Pandeglang, Cilegon, dan kota dan kabupaten Serang. Oke, itu untuk ini mencakupi seluruh wilayah lamanya di Provinsi Banten. Makanya teman-teman jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya untuk mengetahui revisi seperti apa sih yang dilakukan oleh berbagai daerah di Provinsi Banten ini ya Bang. Selain itu ada berita apa lagi nih Bang? Selanjutnya ini ada berita utama kita. Menyangkut sama pilkada di kota Cilegon. Waduh, kenapa tuh Bang? Ada apa di pilkada Cilegon? Yang pertama adalah soal ada pihak yang menyiapkan kejutan ya untuk pilkada Cilegon. Ada surprise katanya. Surprise. Pilkada Cilegon soal selama ini kan sudah berkembang, ada 4 pasangan ya yang sudah muncul, yaitu Heldi Sanusi, Ratu Ati Sohidin, terus Iye Rohiman dan Awad, dan pasangan independen Mumu Ali Mujahidin dengan Firman ya. Nah, ini ada kemungkinan satu pasangan calon lagi yang mungkin bisa muncul, tapi tentu kita tunggu tanggal mainnya, dan sebelum itu tentu harus dilihat dulu apa yang dikatakan oleh pihak yang akan memberikan kejutan.
ini kejutan yang bisa membuat teman-teman apa nih Bang? Kayaknya tergopoh-gopoh. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk membaca selengkapnya berita pada edisi hari ini di Koran Harian Banten Pos. Nah, kemudian nih Bang, ada berita apa lagi sih Bang? Masih di Pilkada Cilegon juga. Ini fenomena akhir-akhir ini dalam seminggu belakangan. Cilegon itu diramaikan oleh berita apa ya? Tim sukses yang berpindah haluan ya, berpindah haluan dari kubu satu ke kubu yang lainnya. Nah, ini kita soroti dari peristiwa yang ada ditambah dengan penilaian dari pengamat tentang fenomena ini. Saya kira ini jadi satu menarik yang kita kupas, karena ini menjadi satu kenyataan demokrasi yang terjadi di Pilkada Kota Cilegon ya, karena kita lihat ini tidak terjadi di daerah lain. Jadi saya kira ini menarik untuk dibaca oleh para pembaca Banten Pos. Oke, pembaca setiap Banten Pos pokoknya jangan sampai untuk tidak membaca secara selengkapnya, karena pasti ini bikin penasaran dong. Ini siapa sih gitu yang berpindah haluan dan kepada siapa haluan tersebut gitu ya Bang. Untuk membaca berita selengkapnya bisa diakses di mana aja nih Bang? Yang pasti bisa didapatkan di Koran Banten Pos, di loper-loper terdekat. Bisa juga diakses di grup WhatsApp langganan Banten Pos. Itu silakan bergabung nanti. Itu untuk e-paper ya Bang? Untuk e-paper ya, untuk e-paper edisi Banten Pos digital yang formatnya sama dengan koran sebenarnya, cuma dalam bentuk digital ya. Dan terakhir bisa diakses di website kami di bantenpos.co. Itu bisa dibaca atau bisa diunduh juga di situ. Itu cara mudah untuk membaca berita selengkapnya Koran Harian Banten Pos edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2020. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di Koran Banten Pos edisi hari ini, Senin 27 Juli 2020. Saya Mufliha dan saya Chandra, pemret kita. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.